Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bambang Santoso, tentunya di channel yang sangat kita banggakan ini, Litigasi TV. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentunya sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Saya bersama seorang narasumber, seorang advokat yang sangat luar biasa, khususnya di Kota Medan dan umumnya sudah merambah ke seluruh Nusantara. Dia adalah Bang Husni Tamrin Sarjana. Apa kabar Bang Tony? Sehat Bu Bebek. Oh ya. Jadi sebelumnya saya biar nggak salah kita menyebutkan nama ini. Ini Bang Husni Tamrin Tanjung ini kalau akrab sehari-hari dipanggil dengan Bang Tony. Jadi sekali-kali saya memanggil Bang Husni Tamrin dan Bang Tony, Bang. Ya karena itu nama panggilan kecil itu. Oh, karena panggung kan? Ya, topik kita kali ini yaitu tentang tertangkap tangan. Ini banyak terjadi di masyarakat ya, khususnya berkaitan dengan kasus-kasus pidana ya. Iya. Para musim itu menyangkut perkara pidana. Perkara pidana. Ini penangkapan ini apa di dalam hukum acara pidana ini ada nggak pembagian penangkapan ini, Pak? Iya. Di Indonesia dikenal ada dua perbedaan antara tertangkap tangan dan tidak. Oke. Dan proses pun berbeda. Oh. Kalau tertangkap tangan, semua yang melihat suatu tindak pidana berhak untuk melakukan penangkapan. Oke. Pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut. Oke. Nah, kalau dia berdasarkan delik aduan, tidak boleh sembarang tangkap tangan. Harus berdasarkan mekanisme hukum. Artinya, kepolisian setelah menerima laporan kepolisian membuat penyidikan dulu, baru ke penyidikan, lalu keluar surat perintah penangkapan. Itu bedanya. Berarti ada perbedaan ya antara penangkapan dengan tertangkap tangan ya. Jadi kalau proses penangkapan itu harus melalui proses mekanisme dan penyidikan ya. Ada bukti-bukti, Bang ya. Oke. Bang, ini kaitannya dengan tertangkap tangan. Sebenarnya apa sih, Bang? Yang harus ada nggak syarat-syarat seseorang itu dapat dilakukan tangkap tangan itu? Ya jelas. Saya ambil contoh. Ya. Misalnya seseorang ingin mencuri sebuah sepeda motor. Oke. Perbuatan dia sudah memegang kunci. Oke. Dilihat pemiliknya. Oke. Nah, dengan niat seperti itu termasuk tertangkap tangan. Oke. Niatnya buat melakukan pencurian. Oh, pada saatnya. Pada saat. Pada saat melakukan tindak pidana. Ya, itu contoh kecil. Oh, contoh kecil ya. Ya. Kemudian Bang, biasanya itu kan ketika seorang penyidik atau petugas kepolisian akan melakukan penangkapan, ya, itu kan harus ada surat perintah itu, Bang. Kalau di tertangkap tangan apakah perlu surat perintah ya? Jadi begini, kalau tertangkap tangan itu saya jelaskan tadi, semua orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana saat itu terjadi berhak melakukan penangkapan. Akan tetapi jangan diikuti dengan perbuatan main hakim sendiri. Diserahkanlah kepada pihak berwajib. Lalu itu proses lebih lanjut. Berarti nggak perlu ya, nggak perlu surat perintah apa? Tidak perlu. Jadi ini juga jadi apa nih, Bang, catatan seperti yang aku bilang tadi, ketika mendapatkan suatu peristiwa pidana jangan main hakim sendiri ya. Iya, jangan. Karena di Indonesia ini sering kita lihat seseorang diduga melakukan pencurian, tiba-tiba hakim yang seharusnya bukan hakim jadi hakim pada waktu itu. Kan sering kita lihat dipukulin ya dia sehingga mati pula di saat terjadi perkara ya. Itu nggak boleh gitu Bang. Secara umum tidak boleh. Karena apa? Seorang hakim itu harus disumpah dulu. Yang menangkap itu kan belum disumpah menjadi hakim. Cuma ada istilah main hakim sendiri. Bisa dilarang ya. Sangat dilarang. Kemudian gini Bang, tertangkap tangan ini Bang. Apakah ketika misalnya kasusnya berjalan lama, berjalan sampai bergulir ke pengadilan, ini tertangkap tangan ini sampai ini diterangkan atau menjadi dalil-dalil dakwaan bagi jaksa dalam menyusun dakwaan? Ya, wajib. Karena mekanisme berbeda. Walaupun pokok persoalannya misalnya pencurian, tetap pencurian, tapi harus diikuti oleh dalil tepat. Yang tepat artinya apa? Dia menceritakan bahwasanya kalau misalnya perbuatan belum terlaksana, berarti percobaan. Jadi harus ada unsur percobaan itu dimainkan oleh pihak kejaksaan dalam uraian dakwaannya. Berarti memang peristiwa-peristiwa rangkaian itu dari mulai proses penyidikan sampai ke proses persidangan, memang itu harus diterangkan secara. Harus diterangkan. Karena kan yang jelas yang melakukan bukan pihak polisian pihak daripada masyarakat. Yang berhak Bang melakukan tangkap tangan ini siapa sebenarnya?
Yang melihat siapa saja. Siapa saja ya? Siapa saja. Berarti misalnya saya Pak, Ya. misalnya aku lagi kan nemui seseorang melakukan tindak pidana itu, aku boleh itu ya? Boleh Boleh melakukan tanda tangan ya? Setelah itu apa yang dilakukan Bang? menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Oh, itu tadi yang Abang bilang nggak boleh Main hakim sendiri ya? Oh, terus Bang gini Bang, cek saya udah coba Bang. Tertangkap tangan ini walaupun tindak pidananya itu tidak pidana penjara umum, itu apakah ada tindak pidana khusus yang bisa dilakukan tangkap tangan atau memang semua tindak pidana itu bisa dilakukan tangkap tangan? Pada prinsipnya Bang boleh berapa dulu Bang ya? Oh boleh. Semua perkara, tapi harus dibedakan ya. Ya. Kayak perkara misalnya korupsi, bagaimana tertangkap tangannya? Ya. Pada saat penyerahan uang. Oh. Pada saat. Kalau perkara pencurian, pada saat menggunakan sepeda motor. Oke. Jadi tidak semua juga tertangkap tangan. Oke. Contohnya perkara penipuan, bagaimana tertangkap tangan? Kan tidak bisa. Jadi Penipuan. harus dilihat juga. Oh, betul. Tidak semuanya itu harus tertangkap tangan, tidak semua. Tidak semua ya. Memang ada apa ya? Klasifikasinya bagaimana tertangkap tangan itu. Oke, kejahatan tertentu ya Iya. yang bisa dilakukan tangkap tangan. Bang, kalau lah misalnya ada kesalahan uraiannya dalam surat dakwaan, Bang. Uraiannya misalnya sesungguhnya terdakwa ini pada saat kejadian itu tertangkap tangan, Bang. Iya. Tetapi di dalam dakwaan itu tidak diterangkan bahwa dia tertangkap tangan atau saksi-saksinya tidak menyatakan bahwa terdakwa ini tertangkap tangan. Bagaimana dengan kondisi dakwaan seperti ini menurut Abang? Jadi begitu. Kalau itu uraian atas tertangkap tangan, tapi tidak diuraikan oleh pihak jaksa dalam dakwaannya, itu mengandung unsur ketidakcocokan dalam menguraikan suatu peristiwa. Artinya kabur. Ada yang dikaburkan itu. Jadi saya mengamati, saya teringat juga ada suatu perkara saya juga yang lagi berjalan ini. Dia sebenarnya oleh hakim pada posisi dia melakukan upaya pra peradilan itu oleh hakim dinyatakan tertangkap tangan. Tapi di dalam uraian dakwaan dia sepenuhnya umum tidak digambarkan seperti itu. Walau dicontoh peristiwa itu terjadi tanggal 8, tanggal 9. Jadi itu kan kabur. Mana yang dipakai? Makanya saya beroptimis. Segala sesuatu yang dibuat oleh jaksa penuntut tidak berdasarkan fakta dan kejadian benar itu akan memperkuat kaburan dan dakwaan. Efeknya dakwaan kabur, Bang ya? Iya. Atau ada efek lain, misalnya kemudian dakwaan batal atau bahkan bisa dibebaskan, Bang? Ya. Apabila hakim cermat dan mengerti proses hukum, Ya. itu mengajukan surat dakwaan batal begitu. Karena tidak cermat dia menjelaskan suatu peristiwa pidana. Dan itu pada prinsipnya bisa dilakukan pada saat putusan akhir. Kemudian gini Bang, oke lah misalnya dalam uraiannya itu ada berbeda faktanya. Pada kejadiannya sebenarnya dia tertangkap tangan lah katakan itu kan. Ya. Kemudian di uraiannya atau yang di uraian dakwaan itu tidak tertangkap tangan. Tetapi Bang, dalam proses persidangan kita katakanlah bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa itu mendukung kesalahan terdakwa. Nah ini bagaimana? Jaksa di dalam mengajukan dalil-dalil dakwaan dia harus konsisten dengan alat bukti. Apabila antara dalil dakwaan tidak konsisten dengan pembuktian, sama juga nol nilainya. Seperti perdata juga, ya buktikanlah apa nilai dia. Sementara dari bukti yang petunjuk yang jelaskan bahwasanya dia itu tertangkap tangan. Tapi kenapa uraian dia tertangkap tangan tanggal 9 misalnya kan? Tapi kenapa uraian peristiwa tanggal 8? Berarti tertangkap tangan itu namanya. Kita bilang ada dua kejadian lah kita bilang. Kita bilang satu tindak pidana yang dituduhkan kepada seorang terdakwa, Bang. Kemudian dia melakukan tindak pidana ini misalnya 3 hari katakan. Prosesnya 3 hari dilakukan. Kita bilang tadi Abang bilang 8-9. Kalau misalnya tanggal 7 kita katakan lah dulu Bang ya, dia melakukan suatu tindak pidana. Kemudian di tanggal 8 ini kemudian dilakukan. Kemudian di tanggal 9 dia tertangkap ketika dia melakukan juga, Bang. Apakah ini juga dikatakan sebagai tertangkap? Jadi begini, pertama sebelum kita lebih jauh, kita harus mengerti juga ini perkara delik aduan apa tidak. Biasanya kalau tertangkap tangan itu
pada saat Ya. dia melakukan peristiwa. Misal tanggal 9 dia tertangkap, berarti tanggal 9 itulah dia melakukan peristiwa itu. Oke. Tertangkap tangan. Oke. Jadi kalau misalnya di luar dari tanggal 9 itu dia melakukan tindak pidana, itu bukan tertangkap tangan. Harus berdasarkan surat perintah penangkapan. Oke, berarti beda. apa dia ya, ada tahapan perbuatannya. Iya. Ya, satu hari ini dia melakukan perbuatan tersebut, di tanggal 2 kemudian melakukan juga, kemudian tanggal 9 melakukan juga, di tanggal 9 tertangkap tangan, tetapi tetap ini bukan tertangkap tangan namanya ya. Bukan. Dia harus melalui proses penyidikan ya. Proses penyidikan. Berarti harus juga dilihat dalam proses kejadiannya dan dilihat apakah itu delik aduan atau tidak gitu Bang ya. Iya. Gitu. Jadi kalau delik aduan memang itu harus apa ya? Harus Proses dulu berjalan. penyidikan, bukti-bukti Dikumpulkan oleh penyidikan ya. Nah, Bang, sejauh mana sih sebenarnya kepentingan uraian di dalam di dalam dakwaan jaksa itu, sejauh mana pentingnya itu? Dia harus disinkronkan dengan peristiwa-peristiwa di tingkat penyidikan itu, Bang. Ya. Nah, ini harus sinkron atau ada penafsiran lain misalnya jaksa yang dikeluarkan oleh jaksa, penafsiran kemudian dituangkan dalam jaksaan, dalam surat dakwaan. Ini bisa nggak seperti ini, Bang? Jadi begini, di dalam undang-undang kan hak sebagai tersangka terdakwa kan dijamin. Jadi harus pasti apa yang dituduhkan sama dia. Oke. Apabila uraian dakwaan jaksa tidak sinkron, kita pembelaan diri, ini gunakan kepentingan pembelaan diri. Oke. Apabila dakwaan tidak disusun dengan cermat, dan undang-undang juga menyatakan juga kalau dia cermat harus batal dong. Artinya apa? Menjamin Oke. apa yang dituduhkan itu harus jelas. Oke. Kalau misalnya yang dituduhkan hanya berdasarkan dakwaan disusun berdasarkan BAP, tidak mencari kebenaran di dalam dakwaan itu, tidak bisa. Kemudian tadi abang cerita tadi ada kasus abang sendiri ya yang sedang abang tangani ya Saat ini. lagi berjalan. Abang bilang tadi ada upaya pra peradilan, Bang. Iya. Nah, di dalam putusan pra peradilan itu apakah tegas dinyatakan bahwa si terdakwa ini tertangkap tangan atau tidak? Iya. Jadi ini sangat menarik ini. Barangkali nanti kita diuji oleh putusan pengadilan kecil ya. Jadi klien saya ini tertangkap, saya ulangi, tertangkap tangannya tanggal 9. Oke. Tapi oleh uraian jaksa perbuatan itu dilakukan tanggal 8. Oleh sebab itu sebelum proses ini masuk ke pokok perkara kita ajukan pra peradilan. Dan tegas hakim pra menyatakan dia tertangkap tangan tanggal 9. Artinya kalau kita berbicara dasar dulu perbuatan itu terjadi pada tanggal 9 itu pun masih percobaan karena tertangkap tangan. Jadi kalau ada uraian jaksa menyatakan tanggal 8 dilakukan pidana juga tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Karena udah jelas ya, Jelas. dinyatakan di dalam perbuatan tertangkap tangan. Tanggal 9 bukan tanggal 8, berarti uraian tidak cermat. Oke. Kemudian putusan pengadilan pra peradilan tadi itu, putusan hakim pra peradilan itu, apakah bisa dijadikan bukti bagi abang untuk melakukan pembelaan bagi klien abang tadi di dalam pokok perkara? Sangat jelas, itu kunci pokok. Makanya kita jangan apatis terhadap pra peradilan. Karena pra peradilan ini mengungkap hampir awal kebenaran dari proses itu. Kalau tidak benar, ajukanlah pra peradilan. Karena keuntungan pra peradilan ini untuk ke pokok perkara. Jadi untung juga waktu itu orang abang melakukan pra peradilan ya. Ada fakta-fakta yang terbongkar ya. Iya. Betul. Jadi bang, ini kembali tertangkap tangan tadi bang ya. Mendudukkan persoalan itu harus memang ketika awal dia dilakukan proses hukum di tingkat kepolisian. Iya, itu sumbernya. Dan itu menjadi dasar ketika perkara ini dibawa ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum gitu bang ya. Betul. Kalau ada yang tidak benar atau kalau ada ketidaksinkronan ya, ini dapat ya keuntungan yang terakhir bagi terdakwa ini bisa kemungkinan besar itu bisa bebas bang. Iya. Jadi begini, sebenarnya kita bukan mengambil sisi celah kelalaian jaksa atau polisi dalam menyusun surat dakwaan, tapi karena ketidakhatian, apa kemalasan barangkali jaksa sebelum menyatakan P21 atau P22, kita tidak menguji dulu kebenaran dari apa yang dalam hal peristiwa itu, sehingga menimbulkan yaitu celah bagi kita untuk membela klien kita. Mudah-mudahan bang klien abang ini bisa bebas bang ya. Insya Allah ya. Karena memang ada celah yang seperti abang bilang tadi. Ya, dan itu celah itu berdasarkan fakta dan data yang benar. Bisa kita uji pengadilan. Oke. Mudah-mudahan bisa bebas bang dan
dalam nota pembelaan nanti ya Bang ya, Iya. uraikan itu ya. Hal-hal yang Abang temukan ya, Iya. baik melalui putusan pengadilan ataupun dalam pokok perkara nanti Bang ya. Betul. Oke Bang, mudah-mudahan bisa bebas Bang. Abang apa lu Bang berikan statement terakhir Bang bagi sahabat-sahabat litigasi Bang berkaitan dengan hukum acara pidana, khususnya persoalan masalah tertangkap tangan dan penangkapan yang biasa ini. Iya. Jadi pada prinsipnya tertangkap tangan itu pada prinsipnya semua orang berhak untuk melakukan tindakan mengamankan seseorang pada saat seseorang itu melakukan diduga melakukan tindak pidana. Oke. Di luar sebab itu tidak boleh, Ya. dan juga jangan juga bermain hakim sendiri. Apabila kita menemukan suatu peristiwa, kita serahkan kepada hukum wajib. Ya. Begitu juga kalau misalnya menyangkut perkara dalam proses itu bukan tantangan, kita laporkan untuk pihak polisian biar polisian bekerja. Oke. Makasih Bang, ini sangat berguna ya. Sahabat litigasi harus bisa membedakan antara tertangkap tangan dengan penangkapan biasa. Prosesnya bagaimana ketika tertangkap tangan dan prosesnya bagaimana ketika tidak tertangkap tangan. Nah, mungkin itu saja video kita kali ini, video yang sangat singkat tapi menurut kami adalah video sangat bermutu ya, khususnya di dunia persilatan di bidang hukum, di persidangan ini Bang ya. Iya. Mungkin itu saja, kami berdua mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilapan. Kalau ada masukan dan lain sebagainya silakan kepada sahabat-sahabat litigasi untuk mengisi komentarnya di dalam kolom komentar yang tersedia. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.